Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 26 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Kepemilikan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 14 ayat 7 sampai dengan ke-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah tatkala kami berbuat baik, kami tidak menjadikan itu sebagai sebuah sumber dosa kepemilikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita kemudian mendengarkan kata dosa pemilikan, maka di dalam benak kita ada banyak sekali tafsiran. Kalau yang namanya kepemilikan itu namanya barang. Mengapa ada yang disebut dengan dosa kepemilikan? Apa yang dimaksud dengan dosa kepemilikan? Tatkala kita mengacu kepada ketiga ayat yang dibacakan tadi, maka yang pertama adalah segala sesuatu adalah milik Tuhan dan kita pada prinsipnya tidak pernah memiliki apapun yang ada pada diri kita. Karena semua itu adalah kepemilikan, itu berasal dari Tuhan, maka sesungguhnya pemilik sesungguhnya hanyalah Tuhan, dan kita tidak memiliki apapun yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan untuk perkara yang sederhana saja, seperti saya menyampaikan renungan sahabat seperjalanan, maka semuanya ini adalah kepemilikan Tuhan. Sewaktu saya bisa berbicara, maka suara saya, mulut saya, nafas, paru-paru yang ada di dalam diri saya, itu adalah milik Tuhan. Sewaktu saya membaca bagian firman Tuhan di dalam bagian Roma 14 ayat 7 sampai ke 9. Saya bisa membacanya, saya bisa melihat hurufnya, kemudian berproses belajar membaca dari sewaktu kecil sampai kemudian lancar membaca. Semua proses itu pun adalah karena Tuhan yang memberikan, sementara kita hanya taat di dalam berproses. Lebih jauh daripada semua penjelasan tadi di atas, apa yang dimaksud dengan dosa kepemilikan? Yang kedua adalah tatkala kita merampas apa yang menjadi milik Tuhan, lalu kita anggap, lalu kita nilai sebagai milik kita sendiri. Apa itu bentuknya? Misalkan kita bekerja keras, lalu mendapatkan penghasilan, lalu menjadi sukses, lalu menjadi kaya, lalu kita punya banyak hal, lalu timbullah yang disebut dengan dosa kesombongan. Ini semuanya adalah karena aku dan bukan karena Tuhan. Aku tidak perlu berdoa, aku bisa kaya. Aku tidak perlu bersandar kepada Tuhan. Dengan kekuatanku, aku bisa memiliki semuanya, mengejar semuanya. Ini yang disebut dengan dosa kepemilikan. Sewaktu kita mengejar, sebut saja kejar itu adalah bentuk lari dari kaki yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih jauh. Siapa yang menciptakan kaki? Siapa yang membuat engkau tahu tujuan dari satu tempat ke tempat lain? Semuanya bersumber dari Allah. Sewaktu kemudian kata-kata keluar dari mulut kita, itu karena saya, maka di sanalah kejatuhan di dalam dosa. Itu akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Kita merasa apa yang kita punya sebagai kepemilikan. Sewaktu kita bisa berbuat baik, menolong orang lain, jangan menganggap diri sebagai pribadi yang berbuat baik. Karena kebaikan itu timbul, Tuhan sudah memberikan hati nurani sebelum jatuh di dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengubah hatimu dan engkau bekerja sama dengan Allah untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu pun karena Tuhan dan bukan karena kita. Kita tidak bisa memberikan satu contoh yang simpel dan sederhana. Simpanlah batu di satu tempat, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Karena dia benda, dia tidak punya akal, dia tidak punya pikiran, dia tidak punya perasaan, dia benda, dia tidak bisa bergerak. Sewaktu Tuhan memberikan akal, pikiran, perasaan, kehendak, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan, itu kemampuan semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sehingga ada yang disebut dengan dosa kepemilikan dan ada dosa perbuatan dosa, yaitu segala sesuatu yang dimiliki pada diri kita, kita pakai untuk berbuat dosa. Tetapi sewaktu kita punya potensi sebagaimana orang berdosa, sebagaimana kita yang sudah ditebus oleh Kristus, sama juga kita punya potensi berbuat dosa. Tapi kita memilih untuk berbuat kebaikan, membantu orang lain, kemudian kita menjadi tokoh kebaikan di satu
komunitas tertentu, kita melayani Tuhan di gereja, dipakai dengan talenta yang banyak, lalu kita mungkin jadi seorang pendiri gereja, lalu gereja itu berkembang menjadi maju, atau perusahaan itu berkembang menjadi maju, lalu ada banyak orang yang seakan-akan berhutang pada kita, berhutang kebaikan karena kita melakukan kebaikan. Dan kita klaim kebaikan itu karena dari kita, bukan dari Tuhan, karena aku yang berbuat. Sahabat seperjalanan, tindakan itu adalah tindakan dosa kepemilikan. Sewaktu kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik, sumbernya berasal dari Allah. Potensi berbuat baik itu sumbernya dari Allah. Potensi berbuat buruk dan dosa sumbernya adalah kita yang kemudian menyalahgunakan potensi yang sudah Tuhan berikan, bukan untuk berbuat baik, tetapi berbuat kejahatan, berbuat dosa, melanggar 10 hukum Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah melanggar 10 hukum Tuhan? Orang lain terlukai, orang lain dirugikan, orang lain ditekan, orang lain disingkirkan, orang lain ditolak, orang lain direndahkan oleh sifat natur dosa dari setiap kita sebagai manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Kristus. Namun kita tetap punya potensi tetap berbuat dosa karena free will, kehendak bebas untuk mengambil keputusan. Apakah kita akan taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan? Apakah kita akan setia kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan? Apakah kita akan menjalankan kehendak Tuhan atau kita menjalankan kehendak pribadi? Dosa kepemilikan akan membawa kepada dosa-dosa lanjutan, yaitu dosa menjadi sombong. Dan orang sombong masuk ke dalam dosa berikut, dosa merendahkan. Dan dosa merendahkan menjadi dosa berikut, saya lebih baik, kamu lebih buruk. Tanpa saya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa saya, semua hasil kesuksesan yang ada, keberhasilan, kemajuan yang terjadi, itu karena saya. Bukan karena kamu, bukan juga karena Tuhan. Itulah dosa kepemilikan. Sangat menakutkan dosa kepemilikan tatkala kita sudah berbuat baik. Sangat menakutkan dosa kepemilikan tatkala kita sudah merasa memberikan yang terbaik, berdampak kepada orang lain. Orang lain kemudian menjadi meningkat, menolong orang sakit, membantu orang miskin, menolong para janda, menolong yatim piatu, membantu katakanlah masyarakat sekitar kiri dan kanan. Sewaktu kita semua melakukannya dan merasa itu aku yang buat, itu aku yang melakukan, maka kemuliaan, kehormatan, pujian, apresiasi harus tertuju kepadaku dan bukan kepada siapapun. Itulah yang disebut dengan dosa kepemilikan. Engkau sedang menggeser Tuhan dan menjadikan dirimu sebagai Tuhan. Dan orang harus menyembah engkau, orang harus memuji engkau, orang harus mengangkat engkau, orang harus menempatkan engkau, memberikan piala, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, menundukkan wajahnya, sementara engkau menengadakan wajahmu dan engkau berkata, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang disebut dengan dosa kepemilikan. Sahabat seperjalanan, biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita. Ada dosa perbuatan jahat, tapi dosa kepemilikan juga adalah perbuatan jahat. Suatu kita sudah melakukan kebaikan, kita merasa kebaikan bersumber dariku dan bukan dari Tuhan. Itulah dosa kepemilikan. Kalau kita sudah memahami, mengerti, dan menerima, mencerna bagian renungan ini, maka bertobatlah. Tidak ada hari kita tiada bernafas. Tidak ada hari kita tidak makan. Tiada hari juga kita tanpa pertobatan menjadi pribadi yang semakin baik. Segala sesuatu adalah milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.